Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah hadirin, pada pagi hari Ahad tanggal 4 Muharram dari tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa berkumpul dan setelah selesai melaksanakan tugas suci yang setiap hari kita lakukan, yaitu menghadap kepada yang maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan sujud. Nah, ikhwati fillah, alhamdulillah di tahun yang baru ini tentu ada biasanya kaitan kajiannya dengan hijrah secara fisik, perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau perpindahan kondisi dari yang tidak baik menjadi baik. Sehingga kalau makna hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah itu tidak diulang, itu hanya momentum satu perpindahan yang ditentukan oleh Allah untuk berangkat hijrah, karena tidak memungkinkan menetap di Mekah dalam kondisi yang bukan pandemik corona, tapi pandemik adawatul musyrikin, sehingga diizinkan hijrah ke Madinah. Tetapi secara kondisi dan non fisik itu berlangsung dan berjalan sepanjang masa, sehingga ada komunitas remaja hijrah, dalam arti berubah sikap, memperbaiki kehidupan, dan itu pun ditegaskan dalam hadis al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir, orang yang berhijrah itu ada orang yang menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Bukan atas nama hijrah, perpindahan tempat. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan tahun baru ini adalah kaitan dengan pergantian angka nama tahun. Tahun Hijriyah itu dihitung dari bulan-bulan Hijriyah. Dan 1442 ini dari kapan? Dari hijrah. Hijrah siapa? Hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasul itu berarti pada usia beliau 53. Dan ditetapkan awal tahun Hijriah itu bukan di zaman Rasul, juga tidak di masa Abu Bakar Siddiq, melainkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika gubernur di Baghdad Abu Musa al-Ash'ari mendapatkan surat
dari khalifah atau dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dapat surat tanggal bulan ada, tanggal sekian bulan sekian. Tapi tahunnya karena belum ada ketetapan tahun, nggak ada tahunnya. Sehingga ketika berganti tahun itu nggak tahu tahun keberapa. Sehingga diusulkan, ya, supaya ada perbedaan ketika ada dokumen surat tahun berapa, harus ada tahun. Nah, disitulah terjadi ada musyawarah untuk menentukan tahun Hijriah. Ketika kumpul para sahabat, mungkin ada yang mengusulkan dari lahirnya Rasul tahun pertama. Ada juga yang berpandangan dari diangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, atau Nabi Muhammad menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Akhirnya banyak suara dan diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lebih monumental kejadiannya adalah ketika Rasul hijrah, dan itu juga menunjukkan adanya al-furqan, pemisah kondisi ketika umat Islam di Makkah tertindas, ya, bukan minoritas saja tapi tertindas. Maka ketika hijrah ke Madinah dan sudah banyak umat muslim di sana, sudah dipersiapkan, begitu di Madinah sudah punya kekuatan. Nah, oleh karenanya diambil keputusan untuk menentukan tahun dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah tahun Hijriyah namanya. Tahun Hijriyah. Nah, bulan sepanjang tahun adalah 12. Ya. Jumlah bulan itu 12 sejak dahulu. Walaupun ada perhitungan Syamsiyah yang dikenal dengan Masehi, Januari, Februari, Maret, dan itu tetap, ya, Januari 31, Februari kadang 29, kadang 28, sehingga ada Kabisat, ada Basitah, itu tahunnya. Kemudian berikutnya tetap 30, 31, 30, 31 dan selanjutnya. Yang ada seperti itu. Dan sekarang tahun 2020 ini dari kapan? Nah, itu yang jelas sudahlah jumlahnya yang akan ditentukan dari situ nggak masalah. Tetapi penentuan betul atau tidak dari kelahiran Nabi Isa itu karena ditetapkan setelah ratusan tahun setelah wafat Nabi Isa alaihissalam. Sehingga tidak ada masalah. Bukan masalah akidah juga, hanya ya, yang mereka orang-orang barat menetapkan. Nah, kita ikut, ya, tidak kaitan dengan akidah, tetapi komitmen kita lebih cenderung kepada yang mana, itu kembali kepada, ya, kebahagiaan kita dengan ajaran atau dengan apa yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati fillah, jumlah bulan itu tetap. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah tegaskan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hitungan bulan di sisi Allah di sejak penciptaan langit dan bumi itu 12 syahra, 12. Berarti kehendak Allah jumlah bulan 12. Dengan seperti itu manusia akan merujuk kepada apa yang Allah kehendaki, terjadilah kreasi-kreasi yang ada, ya 12 bulan juga. Konon itu Masehi awalnya 10 bulan, terjadi ada perubahan akhirnya menjadi 12 juga. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan pertamanya apa? Muharram. Kalau di Al-Qur'an disebutkannya tidak disebutkan mana yang pertama, tapi yang dari 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan al-ashhurul hurum, minha arba'atun hurum. Kata Rasulullah SAW, salatun sardun wa wahidun fardun. Yang 3 bergandengan, yang 1 terpisah. Yang bergandengan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpencil, yang terpisah adalah Rajab. Nah, ini bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah keistimewaan? Ya, keistimewaannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah ibadah yang harus dikhususkan? Kalau tidak ada dalil khusus, tidak perlu. Yang penting menghormati dengan meningkatkan kualitas, silakan. Kuantitas, silakan. Tapi
menambah corak, ya tidak perlu gitu kan. Di bulan Muharram ini ya kalau menghormati ibadah puasa dengan ibadah, banyak puasa silakan, tapi jangan mengarang keutamaannya begini, tidak perlu kalau tidak ada hadis yang sahih menyebutkan keutamaannya begini, tidak perlu. Maka yang ada ketentuan keutamaan puasa di bulan Muharram itu adalah tanggal 10. Nah, itu yang ada hadis menyebutkan keutamaannya, ya. Saumu atau disebutkan dalam hadisnya itu kaitan dengan Arafah, ya. Rasulullah ketika ditanya an saumi yaumi Arafah, beliau menjawab ahtasibu an yukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah. Oh, wa saumu yaumi Asyura ya yukaffiru as-sanatal wahid as-sanah. Jadi 1 tahun akan menghapuskan dosa 1 tahun. Nah, berarti tanggal 10-nya itu kalau sekarang tanggal 3 Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Ahad lagi. Hari Ahad itu tanggal 10 berpuasa. Yang kelewatan. Hanya dalam hadis yang disebutkan bahwa ketika datang ke Madinah Rasulullah SAW, ya, mendapatkan kaum Yahudi itu berpuasa di tanggal 10 Asyura. Ya. Ketika ditanya apa alasan mereka kaum Yahudi berpuasa, maka mereka jawab, hadza yaumun najallahu fihi Musa min junudi Fir'aun, atau ya min Fir'aun wa junudi. Di hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan prajuritnya sehingga Fir'aun tenggelam. Di hari tanggal 10 itu diselamatkan. Maka kata kaum Yahudi, kami jadikan ini adalah kemenangan dan sebagai Aidan. Aid itu kemeriahan hari raya. Dari sisi menghormatinya atau mensyukurinya, Rasulullah mengatakan nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk menghargai, mencintai, ya, menghormati Nabi Musa ketimbang kalian. Mengapa? Karena ajaran yang diajarkan Nabi Musa itu tauhid, dan Nabi Muhammad SAW sebagai ya seluruh nabi mengajarkan ketauhidan lebih berhak menghormatinya. Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada kaum muslimin untuk berpuasa di hari tanggal 10 itu, bahkan diberikan komentar atau keterangan akan menghapuskan dosa 1 tahun. Kemudian Rasulullah memberikan pembeda kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin, sumut tasi awil hadi asyar wa khaliful yahud. Puasa tanggal 9 ditambah selain 10 yang ada keistimewaan tanggal 10. Tapi puasa tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11, apa alasannya? Wa khaliful yahud. Berbedalah dengan kaum Yahudi. Artinya kaum muslimin jangan menjadi pengikut, jangan pengekor, jangan ikut-ikutan, ya. Ini adalah prinsip umat Islam, hanya berpegang kepada ajaran, ya, berpegang kepada sunnah Rasul SAW, tidak perlu ikut-ikutan. Tetapi para ulama sepakat bahwa kalau tidak sempat atau hanya puasa tanggal 10 saja, ya keutamaan dapat, ya, dan bukan sengaja untuk menyerupai, tetapi ya itu ingin pahala. Tapi untuk lebih tegas kita tidak sama dengan kaum Yahudi, maka ditambah. Ulama menyebutkan keutamaan puasa bulan Muharram itu 3-3. Artinya tanggal 9 puasa, 10 puasa, 11 puasa, 3 hari. Karena lebih utama, lebih banyak, di samping ada anjuran setiap bulan itu 3 hari. Bisa di Ayyamul Bid, hari-hari putih, yaitu malam 13 tanggal 13, malam 14 tanggal 14, malam 15 berarti 13, 14, 15 itu Ayyamul Bid namanya, hari-hari terang malamnya puasa. Atau 3 hari di hari mana saja.
di tanggal berapa saja itu dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap bulannya melaksanakan puasa. Mengapa? Itu akan menjadikan usia kita dinilai sepanjang tahun berpuasa. Kenapa? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan minimal 10 kali. Berarti satu hari berbanding 10. Kalau satu tahun 360 hari, maka setiap bulannya 3 hari itu sudah tercover, dan itu hidup kita dinilai berpuasa terus. Apalagi yang Senin Kemis insya Allah sudah terlampaui kuotanya, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ditirulah oleh orang-orang yang ingin melaksanakan puasa Senin dan Kemis. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Muharram ya. Bulan Muharram. Ada juga di riwayat itu disebut dengan Syahrullahil Muharram gitu. Bulan Allah gitu. Tapi tidak terlalu menjadi ya keutamaan harus seperti apa melaksanakan ibadah. Yang penting di setiap saat kita beribadah kepada Allah. Kalau kemudian juga sering dikenal dengan di kalangan masyarakat hari raya anak yatim bahasanya. Itu di kalangan masyarakat seringkali, maka kalau tanggal 10 Asyura atau bulan Muharram itu ada pembagian untuk anak-anak yatim. Pada dasarnya berbuat baik. Ya. Kalau di Jawa ada bubur suro, nah, gitu ya. Dan itu tidak perlu harus dikait-kaitkan. Ya, kalaupun nama silahkan bulan Syuro, dan ada Asyura. Ya. Adapun untuk meluaskan kesenangan kepada keluarga itu dianjurkan. Ya. Dianjurkan memberikan tambahan biaya misalkan, atau memberikan kesenangan, apalagi memberikan kesenangan kepada orang miskin dan lebih-lebih anak yatim piatu. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bulan yang mulia. Bulan yang mulia, minal ashhuril hurum. Fala tazimu anfusakum. Di ayatnya begitu, jangan menganiaya diri. Kalau awalnya itu tidak boleh ada pertempuran, tidak boleh ada peperangan, sehingga terjadi di kalangan para sahabat yang diselisihkan itu adalah karena kaum musyrikin yang tidak mengesahkan Allah, menyembah patung berhala itu ada keyakinan menghormati bulan itu. Terjadi di bulan Rajab, sebelum bulan Rajab, akhirul Jumadil Tsaniyah, terjadi karena para sahabat itu senantiasa siaga ketika ada orang-orang yang akan melakukan kejahatan itu ya harus ditangkap atau apa. Terjadi ada perselisihan, ada orang kafir yang mungkin ya diserang oleh para sahabat, yang tanggalnya itu ya ada selisih ataupun tidak disadari, ya tidak disadari bulan apa. Akhirnya ada protes dari orang-orang musyrikin, walaupun mereka lebih melakukan kejahatan lebih tinggi, tetapi kalau ada kekeliruan orang lain terkadang protes. Itu terjadi, bahwa jangan melakukan pertumpahan darah, jangan melakukan kejahatan di bulan-bulan mulia ini. Tapi sungguhnya kalau memang diserang ya silahkan melawan, gitu kan. Silahkan mempertahankan. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan bulan jangan dirusak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemuliaan itu sesuai dengan ya kekuasaan dan keagungannya, sekehendaknya menetapkan ada waktu yang mulia, ada tempat yang mulia, itu ketetapan dari Allah dan kita hanya mengikuti. Maka ada waktu-waktu mulia bulan, ada 4 bulan mulia. Tapi Ramadan juga tidak disebutkan di sini, ada kemuliaan lain dari sisi bukan bulannya, tapi ada sisi nilai seperti Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang tidak ditentukan waktunya, maka semua orang akan mengejar ya nilai keutamaan yang tidak bisa dikejar di bulan lain. Yaitu malam Qadar itu ya seharga atau lebih baik daripada 1000 bulan, berarti 83 tahun sekian bulan. Ya, atau ya 83 tahun. Nah, maka jangan dilewatkan. Nah, itu adalah ketentuan kemuliaan
waktu. Ya. Dalam satu malam dalam satu tahun ada satu malam yang paling utama. Dalam satu tahun ada hari-hari 10 hari di awal Dzulhijjah dicintai oleh Allah. Ya. Ada di setiap atau 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita pun harus menghormatinya. Dan saat-saat 24 jam setiap hari pun ada waktu yang agung, yaitu sepertiga malam terakhir. Itu adalah ditawarkan kepada kita. Walaupun kalau dilihat secara global sekarang di pagi di Indonesia, tapi di Amerika kan menjelang malam, gitu ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Individu kita ini bagaimana ya mengikuti keutamaan yang bisa kita lakukan, bukan berpikir menilai dari luar. Tapi kita berarti kalau sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang pertama, bahasa hadisnya, nah yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ila sama'id dunya, ke langit pertama, langit dunia. Karena ada 7 lapis yang terdekat dengan dunia yang pertama bahasanya. Ya, kulla lailatin, setiap malam. Kapan? Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika sepertiga malam terakhir tersisa. Kalau satu malam itu jumlah misalkan 10 atau 11 jam dibagi 3,5 jam, ya, berarti 3,5 jam terakhir dari setengah 2 kok sampai subuh. Nah itulah sepertiga malam terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala seperti apa pengertian turun itu bukan harus dilogikakan. Karena sekarang tadi beberapa jam sepertiga malam di kita, di tempat lain siang. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kita ini mendekat kepada Allah di waktu yang kita berada di situ. Allah sepertiga malam terakhir itu menawarkan hal min sa'irin, adakah ada yang memohon? Ya, fa u'tiyah, akan diberi. Fa hal min mustaghfirin, ada yang beristighfar. Maka orang-orang yang dipuji oleh Allah adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Itu bedanya orang yang hidupnya hanya merencanakan mencari bahagia di dunia, yang ingin puas hawa nafsunya, dengan orang yang rindu kepada tawaran dari Allah. Di pagi hari menjelang subuh beristighfar, merenung segala kesalahan. Kalau bagi kita secara kalkulasi pikiran kita yang aktif sholat 5 waktu, ke masjid, kehidupannya juga nggak terlalu ya berbuat onar kepada orang lain, sepertinya nggak ada kesalahan. Ya insya Allah itu adalah kebaikan, tetapi masih ada kekurangan-kekurangan, bahkan dosa yang kita tidak rasa, dari pikiran, perasaan, ya dugaan macam-macam. Itu bisa jadi kita ya menjadi banyak, atau dari kewajiban kita terhadap orang lain, kewajiban kita terhadap keluarga, tanggung jawab kita terhadap siapa yang harus kita ya tanggung jawab itu, kemudian kita banyak tidak melakukannya, berarti banyak kekeliruan juga. Nah, mengkalkulasi, maka muhasabah. Ya, tahun baru itu bagi orang yang mungkin menetapkan untuk mengkalkulasi bisnis dan usahanya, nah itu ada evaluasi. Usia kita memang tidak bertambah ataupun menambah jumlah dengan awal tahun, karena kelahiran kita masing-masing berbeda. Bisa jadi di akhir tahun, di pertengahan tahun. Tapi momentum untuk kita mengingat, mengevaluasi diri sepanjang masa, maka adanya pergantian tahun, bergantinya kalender, itu mengingatkan kita supaya mengevaluasi. Evaluasi itu apa? Ya mengoreksi perjalanan yang sudah lalu, dilihat mana yang baik dan buruk. Bukan hanya keuntungan yang dilihat, bahkan dalam amal itu harus dilupakan. Kalau amal kebaikan itu sering diingat-ingat, justru bisa jadi merusak itu ya. Jadi kalau yang tidak baik kemudian kita ingat dan mendorong kita bertaubat, itu yang seharusnya. Karena keuntungan yang
kita harapkan dari amal soleh itu bukan di dunia. Efek dari kebaikan yang kita lakukan itu bukan harus di dunia dan tidak ada balasan. Tidak ada balasan di dunia. Di sini barangkali yang perlu kita tegaskan dalam diri kita keyakinan bahwa di dunia ini seluruh kegiatan yang baik dan yang buruk belum dibalas oleh Allah. Kalau ekses mungkin ada, ekses perbuatan baik, mencintai masyarakat, dihormati dan lain sebagainya. Nah, berbuat buruk, apalagi yang buat onar, dibenci, dikucilkan, diberikan hukuman secara duniawi, bisa jadi. Dan ada hukuman juga dalam Islam yang disebut dengan hudud, ya. Hudud itu adalah sanksi dan hukuman kepada para pelanggar hukum Allah. Ada. Tapi itu bukan balasan. Kalau balasan kebaikan, amal ibadah, dosa-dosa yang tidak terampuni sampai di akhir nanti ada, itu di hari kiamat pembalasannya. Maka di surah Ali Imran ayat 185 disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan mati. Tidak ada yang tersisa mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat saja kalian, terutama community kepada umat manusia atau kepada jin juga yang didakwahi oleh Rasul, kalian akan dipenuhi ujur, pahala, imbalan, ya, balasan dari seluruh perbuatan itu hari kiamat saja. Nah, jadi tidak ada pembalasan sekarang. Hukum karma itu kan bahasa kita saja, dan itu tidak ada dalam Islam. Karena tidak tahu secara pasti dia ini kena penyakit, dia ini kena musibah disebabkan dosa yang mana, tidak tahu. Yaitu kena ada takdir. Justru kita diajarkan percaya kepada takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sudah ada mainstreamnya. Sudah ada blueprintnya, sudah ada ketetapannya. Bahkan dalam hadis disebutkan innallaha qaddaral maqadira. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ukuran-ukuran, ketentuan-ketentuan yang akan terjadi, ya. Ditetapkannya itu apa? Qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum diciptakan langit dan bumi, bi khamsi mi'ati alfi sana. Sebelum 500 tahun ya diciptakan langit dan bumi, sudah ada akan terjadi seperti apa. Akan terjadi corona misalkan, sudah ada. Sudah ada. Kalau dari sejarah itu bahkan setiap 100 kali itu ada wabah. Ya. 17 berapa itu? 20. Ya. 18 sekian 100 tahun sampai sekarang ini terjadi juga. Lebih dahsyat lagi wabahnya, bukan lagi lokal daerah atau negara, beberapa negara, seluruh dunia. Terlepas dari sebab. Kalau sebab itu ada orang yang merekayasa, ada sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan dan lain sebagainya, itu punya kalkulasi sendiri. Karena semua yang terjadi, yang dilakukan oleh setiap manusia itu akan direkam oleh CCM, ya, bukan CCTV lagi, ya, CCTV tempat khusus. Kalau ini sampai ke WC, sampai ke lubang semut pun, kalau ada orang yang mengumpet di gua, tetap akan ada, ya, CCM. CCM itu apa? Control system of malaikat, gitu kan, of angel. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada awal tahun baru Hijriyah yang harus kita tingkatkan, berhijrah lebih baik kepada kondisi yang lebih baik. Ini yang harus kita pikirkan, ya. Saya pertegas tadi ayat yang terakhir, ya.
Jadi setiap perbuatan baik dan buruk tidak dibalas di dunia, tetapi di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat. Berarti hari selesai kehidupan duniawi, semua manusia akan dikumpulkan, akan menerima balasan. Maka dunia ini disebut dengan darul amal, tempat berbuat, berkreasi, beraktivitas, berprestasi. Baik dan buruk diukur oleh ya sesuai dan tidaknya dengan ajaran dan aturan yang menurut wahyu seperti apa. Aturan bukan aturan yang disepakati di kalangan para penjahat, kesepakatannya perbuatan jahat. Ya. Tapi aturan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan wahyu kepada Rasul dan nabinya, maka itu yang akan menjadi ukuran. Malaikat mencatat baik dan buruk, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat pencatat itu ya, yang mulia mencatat seluruh kegiatan kita, ya, mengetahui apa yang diperbuat. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang hilang. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan awal tahun ini momentum untuk mengevaluasi diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, ya, ini bukan hadis tetapi maknanya benar ataupun berkaitan dengan kebaikan yang harus kita tingkatkan. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum, perhitungkan, hisab, evaluasi diri kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian diperhitungkan oleh pihak lain, yaitu oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sekarang dia kalkulasi dulu. Usia sudah berapa? Ya. Ada yang kepala 3, kepala 4, yang kepala 5. Seperti saya ini sudah kepala 5 mendekat kepala 6. Sudah harus menyadari apakah masih bertahan gitu. Sementara hidup ini bergiliran. Ya. Rasulullah 63 tahun, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 63 tahun, Umar bin Khattab 63 tahun. Umumnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina was sab'in." Umur umatku itu umumnya, ya, umumnya antara 60 70. Banyak yang lewat juga, banyak juga yang kurang. Masih bayi, masih anak muda, kanak-kanak meninggal dunia, itulah usia. Ada batasan. Kita berapa? Enggak tahu. Maka siapkan diri untuk berhadapan, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah, kalau setiap manusia, terutama yang beriman, sadar fungsi dan tujuannya hidup ini, maka tidak perlu kita gesek-gesekan. Tidak perlu kita saling sikut-sikutan, menjatuhkan yang lain, bahkan ingin berkuasa walaupun harus berbuat zalim, harus menginjak kiri dan kanan. Tidak. Kita ini akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berat sekali tanggung jawab itu. Ya, tanggung jawab berat sekali. Orang yang hidupnya ini justru sering menyakiti orang untuk kepentingannya, dia tidak sadar atau memang terkelabui oleh obsesinya, oleh keinginannya, hawa nafsu dan setan yang senantiasa wa yumannihim. Setan itu memberikan angan-angan saja. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam, ya. Iman berkaitan dengan apa-apa yang harus kita yakini. Rukun iman yang 6 itu harus tuntas dipelajari, ya. Rukun imannya banyak hafal, anak kecil diajarkan hafal. Tapi banyak juga anak remaja sekarang ini kalau memang hidupnya tidak teratur, ketika ditanya tidak ada yang tahu 6 berapa, mana saja tidak bisa menyebutkan. Saking apa? Asingnya lagi, lebih asing lagi. Islam ini lebih asing lagi kepada umat Islam. Maka disebutkan dalam hadis itu, ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dianggap asing, ya, dimusuhi bahkan. Dan itu akan terjadi, Islam asing, melakukan ajaran Islam asing. Dan itu sudah mulai. Dan sudah ada juga yang memusuhi. Dari segala sisinya. Yang berkaitan dengan agama, apalagi Islam, itu dimusuhi. Gitu ya.
Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tadi disebutkan ada dialog, barangkali kalau ingin lebih terbuka, lebih menyentuh kebutuhan dan ingin tahu sesuatu yang berkaitan dengan masing-masing ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Ya, pada dasarnya kita ini harus terus ya mencari tahu. Ilmu masih terbuka, dalam arti masih banyak yang belum kita tahu. Al-Quran yang 30 juz itu seberapa persen yang pernah kita baca? Belum pengetahuannya, tapi pernah baca atau pengetahuan saja. Masih sedikit sekali. Belum lagi penafsirannya. Belum lagi tentang sunnah Rasul, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sering-sering berkumpul untuk terus menambah pengetahuan, selain pahala yang besar, juga akan menambah kualitas pahala di amalan-amalan yang lain. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih leluasa, untuk lebih menyentuh kebutuhan, saya persilakan untuk bertanya kepada hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.